Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bedah Kisi-Kisi PTS Genap kelas 8 untuk materi HOTS. Soal yang pertama. Perhatikan pada gambar segitiga siku-siku, di mana di dalamnya ada garis tinggi yaitu T. Kemudian dua sisi penyikunya adalah yang pertama 3 cm, kemudian 4 cm. Dua sisi penyiku ini digunakan untuk menghitung luas ya. Kemudian pada gambar juga terlihat pada sisi miring ini ada dua bagian P dan Q. Maka kalau kita masih ingat triple Pythagoras 3, 4, 5, maka 5 ini adalah P ditambah Q. Jadi sisi P ditambah sisi Q ini hasilnya adalah 5 cm. Jadi konsep yang pertama yang harus Anda kuasai, misalnya menemui soal seperti ini, maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat, yaitu sisi miring dikuadratkan juga. Kemudian teori yang kedua atau konsep yang kedua adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan P ditambah Q kuadrat. Kenapa P tambah Q? Karena 5 itu adalah hasil penjumlahan dari sisi P ditambah sisi Q. Kemudian untuk menghitung garis tingginya T itu adalah dua sisi penyikunya kita kalikan. Berarti dalam hal ini adalah 3 kali 4 dibagi dengan sisi miring. Sisi miring adalah P ditambah Q. Kalau kita tulis angkanya ya 3 kali 4 dibagi 5. Seperti itu. Soal yang kedua. Sebuah tongkat dengan panjang 12 meter disandarkan pada dinding. Jarak kaki tongkat dengan dinding 8 meter. Berapakah tinggi dinding yang terjangkau oleh tongkat? Nah, kalau seperti ini sebenarnya Pythagoras, tapi dalam bentuk akar ya nanti hasilnya. Maka caranya adalah panjang tongkat atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Ini kan kalau kita gambar akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, 12 ini adalah hipotenusanya atau sisi miringnya. Maka sisi miringnya ini dikuadratkan 12 kuadrat selalu dikurangi dengan salah satu penyikunya, dalam hal ini jarak kaki tongkat dengan dinding 8 kuadrat. Kemudian hasilnya adalah 144 dikurangi 64. Kita dapatkan akar 80. Nah, sampai di sini Anda langsung lihat option jawabannya. Ada 3 akar 5, 4 akar 5, 5 akar 5, dan 6 akar 5. Maka cara menghitungnya begini. Kita lihat angka depan akar. Kita cek dulu yang A. Angka depan akar selalu kita kuadratkan. 3 kuadrat itu kan 9. Kalau dikali 5 kan 45. Berarti tidak cocok dengan 80. Karena ini hasilnya 45, ini 80. Kita coba yang B. 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. 16 kali 5, 80. Oh, berarti sama. Jawabannya adalah B. Seperti itu cara menghitungnya. Sebenarnya ini materi kelas 9 ya. Tetapi dimunculkan juga di kelas 8 semester genap. Soal yang ketiga. Panjang diagonal ruang balok yang memiliki panjang 9 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 2 cm adalah. Untuk menghitung panjang diagonal ruang balok, itu langsung begini Anda semuanya. Langsung di akar, kemudian rusuk-rusuk. Ketiga rusuk ini kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nanti ketemunya akar 121. Nah, akar 121 itu adalah 11 cm. Jadi seperti itu. Jadi menghitung panjang diagonal ruang balok itu langsung dikuadratkan semua rusuk-rusuknya, kemudian dijumlahkan hasilnya. Dan baru di akar ketemunya 11. Soal yang keempat. Berapakah panjang T? Jika pada gambar ini segitiga sama sisi ya. Jadi sisi miringnya ini 8 cm. Kemudian ini 8 cm, ini juga 8 cm. Diminta untuk menghitung tinggi segitiga T-nya ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa setengahnya di sini adalah setengah dari 8, yaitu 4. Iya kan? Karena ini sama sisi juga 8. Kemudian mencari T adalah seperti yang di atas tadi, sisi miring kuadrat dikurangi salah satu penyikunya. Berarti 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Ketemunya adalah akar 48. Sampai di sini juga boleh. Jawabannya akar 48. Dari mana? 64 kurangi 16. Lanjut, soal yang kelima. Luas persegi panjang dengan panjang diagonal sisi 5 cm.
dan lebar 3 cm adalah. Kita lihat gambarnya ini, ilustrasinya persegi panjang, diagonal sisi itu adalah garis yang melintang, ini 5. Lebarnya 3. Untuk menghitung luas persegi panjang, maka kita harus mencari sisi panjangnya dulu. Kita gunakan triple, 3, 5, berarti 4, iya kan? Nah, panjangnya 4 cm. Ketemu panjang dan lebarnya, maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, 4 kali 3, ketemunya adalah 12 cm persegi. Soal yang ke-6. Volume limas terbesar yang bisa dimasukkan ke dalam balok berukuran 12 cm kali 10 cm kali 6 cm adalah. Ini berarti panjang, lebar, dan tinggi ya. Kalau menghitung volume limas, itu kan menggunakan sepertiga. Maka kita tinggal ngasih depannya sepertiga saja. Sepertiga kalikan rusuk-rusuk yang diketahui di soal. 12 kali 10 kali 6. Kita hitung 4 kali 10 kali 6 hasilnya 240 cm3. Jadi volume limas terbesar itu tinggal di depannya ditambahi sepertiga. Soal yang ke-7. Prisma beralas berbentuk segitiga berukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Memiliki luas permukaan 132 cm persegi. Hitung tinggi prisma. Nah, kita hitung. Tinggi prisma itu adalah pembagian dari luas yang diketahui selalu dikurangi dengan dua sisi penyikunya, penyiku dari segitiga tersebut. Dua sisi penyiku itu adalah dua ukuran yang terpendek. Jangan pakai 5. Jadi 3 kali 4 selalu ya. Jadi hasil kali dari dua sisi penyikunya. Luas dikurangi hasil kali dua sisi penyikunya. Kemudian hasilnya dibagi dengan keliling segitiga. Keliling segitiga ya semua sisinya kita jumlahkan, 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya kalau kita hitung 120 dibagi 12, ketemunya 10 cm. Soal 8. Volume limas dengan alas berbentuk belah ketupat dengan tinggi 10 cm dan panjang diagonal belah ketupat itu 12 cm dan 16 cm adalah. Volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Maka kita tulis sepertiga. Luas alasnya bentuk apa? Berbentuk belah ketupat. Apa luas belah ketupat? Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Tingginya 10. Setelah kita hitung, ketemunya adalah 320 cm3. Soal yang ke-9. Volume 5 segi 4 beraturan dengan panjang sisi alas 10 cm dan tinggi cm adalah. Sekali lagi, volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Tinggal kita masukkan aja, sepertiga kali luas alasnya berbentuk apa? Segi 4 beraturan, itu artinya persegi ya. Apa luas persegi? Sisi kali sisi, berarti 10 kali 10 kali 6. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 200 cm3. Soal yang ke-10. Prisma segitiga siku-siku dengan sisi alas 4 cm dan 5 cm. Jika volume prisma 60 cm3, maka tinggi prisma adalah. Kalau ada diketahui prisma segitiga siku-siku, maka kita harus mencari sisi penyiku yang lain yang belum diketahui. Kita gunakan triple, 4, 5, betul, 3. Jadi penyiku lainnya adalah 3 cm. Maka dapat kita hitung tinggi prisma dengan rumus volume yang diketahui dibagi dengan luas alas. Dalam hal ini luas segitiga. Kita masukkan, tingginya adalah sama dengan volumenya 60 dibagi luas alas, yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga, 3 kali 4. Setelah kita hitung, 60 dibagi setengah kali 3 kali 4 itu 6, hasilnya adalah 10 cm. Soal yang ke-11. 5 segi 4 beraturan. Kalau segi 4 beraturan itu alasnya berbentuk persegi. Memiliki luas alas 100 cm persegi. Nah, ini sudah diketahui luas perseginya adalah 100. Dan volumenya 300 cm3. Hitung tinggi limas. Nah, maka kita harus mencari tinggi limas dengan rumus selalu 3 ya nih ya. 3 kali volume yang diketahui
dibagi dengan luas alas tadi. Maka tinggi sama dengan 3 kali 300. 300-nya dari mana? Volume yang diketahui, yaitu 300 cm kubik dibagi luas alas tadi 100. Maka 900 dibagi 100 hasilnya adalah 9 cm. Soal yang terakhir, soal yang ke-12. Perhatikan gambar ya. Itu adalah 5 segi 4 belaturan. Nah, ini alasnya itu berbentuk persegi dengan memiliki panjang sisi 6 cm dan tinggi limas. Nah, ini tinggi limas itu 4 cm. Hitung luas permukaan limas. Kalau menemui soal seperti ini, menghitung luas permukaan limas segi 4 belaturan, kita harus menghitung dulu tinggi sisi tegak. Nah, ini tinggi sisi tegak itu yang mana? Nah, di situ garis putus-putus merah tuh. Kita gunakan triple. Kalau sini 6, maka di sini adalah 3, setengah dari 6. Setengah dari 6 adalah 3. Maka kita dapatkan bahwa tinggi sisi tegak limas tersebut adalah 5 cm. Setelah itu, kita hitung luas sisi tegaknya dulu. Caranya adalah rumusnya 2 kali alas kali tinggi. 2-nya selalu ya ini. Berarti 2 kali alasnya berapa? 6. Tingginya berapa? 5. Jangan menggunakan 4. 4 itu adalah tinggi limas. Sedangkan tinggi sisi tegaknya 5. Nah itu. Jadi 2 kali 6 kali 5 hasilnya adalah 60 cm persegi. Itu baru luas sisi tegaknya. Satu lagi yang harus kita hitung adalah luas alas limas. Maka jelas di sana karena alasnya berbentuk persegi ya, sisi kali sisi 6 kali 6 ketemunya 36. Maka kita dapatkan hasil akhir dari luas permukaan limas segi 4 belaturan adalah 60 ditambah 36. Hasilnya 96 cm persegi. Demikian untuk bedah kisi-kisi soal PTS genap yang kategori HOTS. Silakan nanti dilihat kembali, diulang-ulang agar terbiasa dan terlatih sehingga pemahaman konsep Anda lebih kuat dan PTS bisa dilalui dengan baik. Demikian dari Ustadz Aji, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.